Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handayani dengan NIM 210320075. Di sini saya ingin mempresentasikan materi mengenai indikator, nilai dan peran kepemimpinan dalam sektor publik dan privat. Nah, indikator, nilai dan peran kepemimpinan dalam sektor publik dan privat. Yang pertama yaitu pengertian nilai kepemimpinan. Nah, nilai kepemimpinan adalah prinsip, norma, atau standar yang menjadi pedoman bagi seorang pemimpin dalam mengarahkan, mempengaruhi, dan mengelola kelompok atau organisasi. Nah, nilai ini mencakup berbagai aspek seperti integritas, kejujuran, tanggung jawab, empati, dan komitmen terhadap tujuan organisasi. Nah, nilai kepemimpinan ini yang kuat membantu pemimpin menciptakan budaya yang positif, membangun kepercayaan, dan memotivasi tim untuk mencapai hasil yang lebih baik. Nah, contoh nilai kepemimpinan yang umum yang pertama yaitu integritas. Nah, integritas ini bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai normal, nilai-nilai moral dan etika. Visinya itu memiliki empati jangka panjang dan kemampuan untuk mengarahkan orang lain ke arah tersebut. Yang kedua yaitu empati. Empati ini kemampuan untuk memahami dan memperhatikan perasaan serta kebutuhan anggota lain. Yang kedua yaitu ada Key Performance Indicator atau KPI. Nah, KPI ini adalah metrik atau indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa baik kinerja seseorang, tim, atau organisasi dalam mencapai tujuan tertentu. Nah, KPI ini biasanya dihubungkan dengan target spesifik yang dapat diukur dan dinilai secara berkala untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan berada di jalur yang tepat. Contoh KPI dalam sebuah organisasi yang pertama itu revenue growth. Nah, ini pertumbuhan pendapatan perusahaan dalam periode waktu tertentu. Yang kedua yaitu ada customer satisfaction. Yang kedua ada customer satisfaction. Nah, ini tingkat kepuasan pelanggan yang diukur melalui survei atau umpan balik. Selanjutnya itu ada beberapa nilai kepemimpinan yang penting dan perlu dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama yaitu integritas. Nah, integritas ini adalah kualitas untuk bertindak sesuai dengan nilai moral dan etika yang dijunjung tinggi, terlepas dari situasi atau tantangan yang dihadapi. Nah, pemimpin yang dengan integritas selalu jujur, transparan, dan dapat dipercaya oleh orang-orang yang mereka pimpin. Nah, mereka juga menjaga konsisten antara perkataan dan tindakan, yang penting untuk membangun kepercayaan dalam tim atau organisasi. Yang kedua itu visi. Nah, seorang pemimpin yang memiliki visi mampu melihat masa depan dan memiliki pandangan jangka panjang tentang kemana organisasi atau tim mereka harus menuju. Nah, mereka tidak hanya memikirkan kebutuhan saat ini, tetapi juga menetapkan tujuan yang ambisius dan berorientasi ke masa depan. Yang ketiga yaitu ada empati. Nah, empati ini adalah kemampuan untuk memahami perasaan dan perspektif orang lain. Nah, seorang pemimpin yang empatik dapat membangun hubungan yang kuat dengan anggota timnya karena mereka peduli terhadap kesejahteraan dan kebutuhan orang lain. Nah, ini sangat membantu menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan inklusif. Yang keempat itu keberanian. Nah, keberanian ini adalah kemampuan untuk menghadapi tantangan, risiko, dan ketidakpastian dengan keyakinan. Nah, pemimpin dengan nilai ini tidak takut mengambil keputusan sulit dan bersedia bertanggung jawab atas keputusan mereka. Nah, keberanian ini juga mencakup kemampuan untuk membela apa yang benar meskipun menghadapi perlawanan atau konsekuensi. Yang kelima yaitu ada komitmen. Komitmen ini menunjukkan dedikasi dan kesungguhan seorang pemimpin terhadap tujuan dan tanggung jawab mereka. Nah, seorang pemimpin ini yang berkomitmen bekerja keras untuk mencapai hasil yang diinginkan dan menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Nah, mereka juga menunjukkan kesetiaan kepada tim dan organisasi mereka.
Yang keenam yaitu keadilan. Nah, seorang pemimpin ini harus adil dan objektif dalam mengambil keputusan. Dan seorang pemimpin ini juga perlu memperlakukan semua anggota tim ini dengan setara dan menghargai kontribusi tanpa memihak atau memiliki preferensi. Nah, keadaan ini juga menciptakan lingkungan yang inklusif di mana semua orang merasa dihargai dan diperlakukan dengan adil. Yang ketujuh yaitu ada keterbukaan. Nah, seorang pemimpin yang terbuka dalam berbagai informasi dan menjelaskan alasan dibalik keputusan yang diambil. Nah, keterbukaan ini juga akan membangun kepercayaan antara pemimpin dan tim serta mendorong kolaborasi yang lebih baik. Yang kedelapan yaitu tanggung jawab. Nah, seorang pemimpin yang bertanggung jawab tidak hanya mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan mereka sendiri, tetapi juga hasil kerja tim mereka. Nah, mereka juga bersedia menerima kritik atau masukan dan berkomitmen untuk memperbaiki kesalahan. Yang kesembilan yaitu ketekunan. Ketekunan ini adalah kemampuan untuk tetap fokus dan terus berusaha mencapai tujuan meskipun menghadapi hambatan atau kesulitan. Nah, seorang pemimpin yang gigih ini tidak mudah untuk menyerah dan terus mendorong tim ini untuk maju bahkan ketika menghadapi rintangan yang berat. Yang ke-10 yaitu kerendahan hati. Seorang pemimpin yang rendah hati tidak mencari pujian atau pengakuan pribadi, tetapi mengakui kontribusi tim dan menghargai kerja keras orang lain. Nah, mereka juga tidak sombong dan bersedia belajar dari kesalahan atau menerima masukan dari siapa saja termasuk anggota timnya. Yang ke-11 yaitu inovasi dan kreativitas. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk berpikir kreatif dan mendorong inovasi dalam tim. Nah, mereka juga harus terbuka terhadap ide-ide baru dan cara berpikir yang berbeda, serta mendukung pengembangan solusi kreatif untuk tantangan yang dihadapi. Selanjutnya yaitu ada manfaat positif pengelolaan kinerja melalui sistem KPI. Nah, mengelola kinerja melalui sistem KPI ini memberikan banyak manfaat positif baik untuk individu, tim maupun organisasi secara keseluruhan. Nah, manfaat yang pertama yaitu meningkatkan fokus terhadap tujuan organisasi. Nah, sistem KPI ini sangat membantu mengarahkan fokus individu dan tim pada tujuan-tujuan spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi. Nah, dengan KPI yang jelas ini, setiap orang tahu apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana kontribusi mereka mempengaruhi keberhasilan organisasi tersebut. Yang kedua yaitu mengukur kinerja sebagai objektif. Nah, KPI ini juga memberikan metrik yang terukur untuk menilai kinerja. Hal ini memungkinkan organisasi untuk mengukur sejauh mana tujuan dan target telah dicapai dengan cara yang objektif. Nah, dengan indikator yang spesifik dan kuantitatif, keputusan juga dapat dibuat berdasarkan data, bukan opini ataupun asumsi. Yang ketiga yaitu membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, dengan adanya KPI ini, manajemen dapat membuat keputusan berbasis data yang lebih efektif. Nah, KPI juga memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja yang sedang berlangsung, area yang perlu diperbaikan, serta peluang pertumbuhan yang dapat dimanfaatkan. Yang keempat yaitu meningkatkan akuntabilitas. Nah, ketika KPI diterapkan, setiap individu atau tim memiliki tanggung jawab yang jelas atas pencapaian target tertentu. Nah, ini juga akan menciptakan rasa kepemilikan dan akuntabilitas karena setiap orang tahu apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Yang kelima yaitu memotivasi karyawan dan tim. Nah, KPI yang disusun dengan baik dapat menjadi motivasi bagi karyawan dan tim. Nah, ketika orang tahu apa yang harus mereka capai dan bagaimana kemajuan mereka diukur, mereka juga lebih cenderung bekerja keras untuk memenuhi atau bahkan melampaui target tersebut. Yang keenam yaitu meningkatkan keterlibatan karyawan. Nah, KPI yang transparan
mampu membantu meningkatkan keterlibatan karyawan karena mereka merasa lebih terlibat dalam hal proses pencapaian tujuan organisasi. Nah, mereka juga akan merasa memiliki tujuan yang jelas dan tahu bagaimana kontribusi mereka berdampak pada kesuksesan keseluruhan. Yang ketujuh yaitu mendorong perbaikan berkelanjutan. Nah, KPI ini memungkinkan organisasi untuk terus memantau dan mengevaluasi kinerja secara berkala. Dengan meninjau KPI secara rutin, organisasi ini dapat dengan cepat mengidentifikasi masalah, menyesuaikan strategi, dan terus berinovasi untuk mencapai hasil yang lebih baik. Selanjutnya yaitu kriteria sebuah metrik dikatakan sebagai KPI atau Key Performance Indicator. Nah, tidak semua metrik bisa disebut sebagai KPI. Nah, agar suatu metrik ini dapat dianggap sebagai KPI yang efektif, harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu spesifik. Nah, KPI harus spesifik dan jelas dalam apa yang diukur. Tujuan dan target yang ingin dicapai harus terdefinisi dengan baik sehingga tidak ada ambiguitas dalam interpretasi hasil. Nah, metrik yang terlalu umum atau kabur tidak dapat memberikan arah yang jelas bagi organisasi. Yang kedua yaitu terukur. Nah, KPI juga harus memiliki angka atau nilai yang bisa diukur secara kuantitatif. Nah, ini penting agar organisasi bisa melacak kemajuan dan membandingkan hasil aktual dengan target yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu dapat dicapai. KPI harus realistis dan dapat dicapai berdasarkan sumber daya dan kapabilitas organisasi. Nah, target yang terlalu tinggi atau tidak realistis hanya akan menurunkan motivasi karyawan dan menghasilkan frustasi. Yang keempat yaitu relevan. Nah, KPI ini juga harus relevan dengan tujuan strategis organisasi. Artinya, metrik yang dipilih harus menghubungkan langsung dengan apa yang ingin dicapai oleh organisasi. Nah, metrik ini yang tidak relevan atau tidak signifikan tidak akan memberikan manfaat bagi pengambilan keputusan. Yang kelima yaitu ada berorientasi pada waktu. Nah, KPI juga harus memiliki kerangka waktu yang jelas di mana pencapaian target terukur. Nah, ini juga menetapkan batas waktu, memberikan dorongan kepada tim untuk mencapai tujuan dalam periode yang telah ditentukan. Yang keenam yaitu dapat ditindaklanjuti. Nah, KPI juga harus memungkinkan organisasinya untuk mengambil tindakan konkret berdasarkan hasilnya. Nah, jika KPI menunjukkan adanya kekurangan atau kemajuan, maka organisasi harus bisa merumuskan langkah-langkah tindak lanjut untuk memperbaiki atau mempercepat pencapaian target. Yang ketujuh yaitu terkait dengan strategi jangka panjang. Nah, KPI yang baik tidak hanya fokus pada hasil jangka pendek, tetapi juga mendukung tujuan jangka panjang organisasi. Nah, KPI ini juga harus selaras dengan visi dan misi organisasi untuk memastikan bahwa konsistensi antara pencapaian harian dan kesuksesan jangka panjang. Selanjutnya yaitu ada peran pemimpin dalam penerapan KPI. Nah, pemimpin memainkan peran krusial dalam penerapan KPI ini karena mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa KPI ini yang dipilih secara relevan, efektif, dan mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi. Nah, peran dalam KPI ini yang pertama yaitu satu, menetapkan visi dan arah strategis. Nah, seorang pemimpin ini bertugas menetapkan visi jangka panjang dan arah strategis organisasi. Nah, berdasarkan visi ini, mereka harus memastikan bahwa KPI yang dipilih mendukung tujuan strategis perusahaan. Nah, KPI ini juga yang dipilih harus selaras dengan visi ini dan membantu organisasi bergerak ke arah yang benar. Yang kedua yaitu memastikan KPI yang tepat dan relevan.
Nah, seorang pemimpin juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa KPI yang diterapkan secara relevan dengan tujuan organisasi dan fokus pada area-area penting yang memengaruhi keberhasilan. Nah, seorang pemimpin juga harus dapat membedakan antara metrik dengan sekedar menarik, metrik yang sekedar menarik dengan metrik yang benar-benar penting bagi kinerja organisasi. Yang ketiga yaitu mengomunikasikan KPI dengan jelas. Nah, setelah tadi kita menetapkan KPI, maka seorang pemimpin harus mengomunikasikannya secara jelas kepada seluruh tim. Nah, seorang pemimpin juga perlu menjelaskan mengapa KPI ini penting, karena bagaimana KPI tersebut akan diukur serta target yang diharapkan. Nah, komunikasi yang jelas membantu semua pihak memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam mencapai KPI. Yang keempat yaitu memberikan dukungan dan sumber daya. Nah, seorang pemimpin harus menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung pencapaian KPI. Nah, ini bisa berupa pelatihan, teknologi, atau alokasi anggaran yang diperlukan untuk mencapai target yang ditetapkan. Nah, dukungan ini memastikan bahwa tim memiliki semua yang diperlukan untuk sukses. Yang kelima yaitu mengawasi dan mengevaluasi kemajuan. Nah, seorang pemimpin ini harus bertanggung jawab untuk memantau kemajuan KPI secara berkala. Nah, seorang pemimpin juga harus mengevaluasi kinerja, meninjau data, serta memastikan bahwa tim bergerak sesuai dengan target yang ditetapkan. Nah, jika ada keterlambatan atau masalah dalam pencapaian KPI, maka pemimpin harus bertindak cepat untuk mengatasi masalah tersebut. Yang keenam yaitu ada memberikan umpan balik dan penghargaan. Seorang pemimpin harus memberikan umpan balik yang konstruktif berdasarkan hasil KPI. Nah, seorang pemimpin juga perlu mengakui pencapaian dan pemberian penghargaan kepada tim yang telah mencapai atau melampaui target. Nah, di sisi lain, jika tim gagal mencapai KPI, maka seorang pemimpin harus memberikan panduan untuk perbaikan. Yang ketujuh yaitu mendorong budaya perbaikan berkelanjutan. Seorang pemimpin yang harus mendorong budaya di mana KPI dilihat sebagai alat untuk perbaikan berkelanjutan, bukan hanya alat pengukuran. Nah, seorang pemimpin juga harus menekankan pentingnya belajar dari hasil KPI dan terus mencari cara untuk meningkatkan kinerja secara konsisten. Selanjutnya yaitu ada hal-hal yang harus diperhatikan sebelum menetapkan Key Performance Indicator. Nah, menetapkan KPI bukan hanya tentang memilih metrik secara acak. Agar KPI efektif, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum menetapkan KPI tersebut. Nah, hal-hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa KPI tersebut ini benar-benar mendukung strategi bisnis dan dapat diterapkan secara efektif. Yang pertama yaitu memahami tujuan organisasi. Nah, sebelum menetapkan KPI, maka penting untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan strategis jangka panjang organisasi. Nah, KPI juga harus selaras dengan visi dan misi perusahaan. Jangan menetapkan KPI ini yang tidak memiliki relevansi langsung dengan tujuan utama organisasi. Yang kedua yaitu identifikasi area kritis yang perlu ditingkatkan. Nah, seorang pemimpin harus mengidentifikasi area kritis dalam organisasi yang paling membutuhkan perhatian dan perbaikan. Nah, area ini bisa berupa kinerja penjualan, operasional, kualitas produk, serta kepuasan pelanggan. Nah, memilih KPI ini untuk area yang kurang penting hanya akan membuang waktu dan sumber daya. Yang ketiga yaitu pilih metrik yang spesifik dan relevan. Nah, pastikan KPI yang dipilih relevan dan spesifik. Hindari penetapan KPI yang terlalu umum atau tidak memberikan informasi yang bermanfaat. Nah, KPI juga
harus terkait dengan hasil yang dapat diukur dan memiliki dampak berlangsung pada kinerja bisnis. Yang keempat yaitu ada tetapkan KPI yang dapat diukur. Nah, KPI harus berbasis data dan dapat diukur secara kuantitatif atau kualitatif. Nah, jika bisa diukur, maka sulit untuk mengetahui apakah ada kemajuan atau tidak. Nah, pengukuran ini juga harus jelas dan konsisten. Yang kelima yaitu realistis dan dapat dicapai. Sebelum menetapkan KPI, pastikan bahwa target yang ditetapkan realistis berdasarkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi organisasi saat ini. Nah, target yang tidak dapat dicapai hanya akan membuat frustasi dan demotivasi karyawan. Yang keenam yaitu konsultasikan dengan tim. Seorang pemimpin tidak boleh menetapkan KPI secara sepihak. Nah, sangat penting untuk berkonsultasi dengan tim atau departemen yang bertanggung jawab untuk mencapai KPI tersebut. Nah, ini juga akan membantu memastikan bahwa KPI tersebut masuk akal dan dapat diterima oleh tim. Yang ketujuh yaitu tetapkan tenggat waktu yang jelas. Nah, KPI harus memiliki batas waktu yang jelas untuk dicapai. Nah, batas waktu ini membantu untuk mencapai urgensi dan fokus, serta memudahkan pemantauan kemajuan. Tanpa tenggat waktu, KPI menjadi terlalu terbuka dan sulit untuk diatur. Yang kedelapan yaitu siapkan sistem pemantauan dan evaluasi. Sebelum menetapkan KPI, pastikan ada sistem pemantauan yang andal untuk melacak kemajuan. Nah, sistem ini bisa berupa perangkat lunak manajemen kinerja, laporan rutin, atau dashboard yang memudahkan pemantauan kinerja secara real time. Yang ke-9 yaitu pertimbangkan dampak jangka panjang. Nah, selain fokus pada hasil jangka pendek, penting untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari KPI yang ditetapkan. Nah, KPI ini tidak boleh hanya memacu hasil jangka pendek dengan mengorbankan keberlanjutan jangka panjang. Selanjutnya yaitu ada kepemimpinan di sektor publik versus sektor privat. Nah, kepemimpinan di sektor publik dan sektor privat memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal tujuan, tantangan, pendekatan, serta lingkup manajemen. Meskipun ada persamaan dalam hal fungsi dasar kepemimpinan, cara pemimpin memimpin dan pengaruhnya terhadap organisasi berbeda-beda karena karakteristik masing-masing sektor. Yang pertama yaitu perbedaan tujuan organisasi sektor publik. Nah, organisasi di sektor publik ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara adil dan efisien. Nah, keberhasilan mereka diukur berdasarkan kepuasan masyarakat, bukan semata-mata keuntungan. Sektor privat yaitu perusahaan di sektor privat bertujuan untuk menghasilkan keuntungan, memperluas pangsa pasar, dan meningkatkan nilai pemegang saham. Nah, keberhasilan ini biasanya diukur dengan laba, pertumbuhan bisnis, dan keunggulan kompetitif. Yang kedua yaitu pengaruh lingkungan dan regulasi. Pada sektor publik, seorang pemimpin di sektor publik ini bekerja di bawah pengawasan ketat regulasi, hukum, dan kebijakan pemerintah. Nah, keputusan ini harus memperhitungkan dampak sosial, politik, dan hukum. Nah, seringkali mereka juga harus memperhitungkan kepentingan berbagai pemangku kepentingan, termasuk warga negara, politikus, dan badan pengawas. Nah, di sektor privat, ini meskipun terikat oleh hukum, perusahaan memiliki lebih banyak fleksibilitas dalam membuat keputusan bisnis. Nah, keputusan umum ini didasarkan pada peluang pasar, keuntungan ekonomi, dan strategi pertumbuhan jangka panjang. Yang ketiga yaitu sumber daya dan pembiayaan. Pada sektor publik,
Sumber daya di sektor publik ini biasanya berasal dari anggaran pemerintah yang berarti terbatas dan tergantung pada kebijakan fiskal serta kontribusi pajak. Nah, pemimpin di sektor publik ini harus mampu mengelola sumber daya dengan bijaksana dan seringkali dihadapkan pada kendala anggaran. Nah, pada sektor privat ini memiliki akses yang lebih besar ke sumber daya melalui investasi, pendanaan modal, serta keuntungan bisnis. Nah, pemimpin di sektor privat ini lebih fokus pada efisiensi biaya, inovasi, dan pengembangan keuntungan untuk menjaga daya saing. Yang keempat yaitu budaya kerja dan motivasi. Pada sektor publik, budaya kerja di sektor publik ini seringkali lebih formal dan birokratis dengan struktur hierarki yang ketat. Nah, seorang pemimpin di sektor publik ini perlu memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur sambil menjaga motivasi dan loyalitas karyawan yang umumnya ini lebih stabil, tetapi dengan potensi penghargaan finansial yang lebih terbatas. Pada sektor privat, budaya kerja di sektor privat ini lebih dinamis, kompetitif, dan berorientasi pada hasil. Seorang pemimpin seringkali memotivasi karyawan dengan intensif seperti bonus kinerja, peningkatan karir, dan saham perusahaan. Yang kelima yaitu pengelolaan perubahan. Nah, di sektor publik ini, proses perubahan di sektor publik biasanya lebih lambat karena adanya banyak kepentingan publik yang harus dipertimbangkan serta regulasi yang ketat. Seorang pemimpin juga harus mampu memimpin perubahan secara hati-hati dengan melibatkan pemangku kepentingan. Di sektor privat, perubahan di sektor privat ini cenderung lebih cepat karena perubahan dapat dengan mudah menyesuaikan diri dengan kondisi pasar. Nah, seorang pemimpin di sektor privat ini harus proaktif dalam merespon perubahan eksternal seperti tren pasar, teknologi, atau perilaku konsumen. Selanjutnya yaitu ada peran kepemimpinan dan manajemen. Yang pertama yaitu perbedaan antara kepemimpinan dan manajemen. Meskipun kepemimpinan dan manajemen sering digunakan secara bergantian, keduanya memiliki fokus dan fungsi yang berbeda dalam organisasi. Nah, keduanya sama pentingnya dalam memastikan keberhasilan suatu organisasi, tetapi cara mereka mencapai tujuan tersebut itu berbeda-beda. Nah, jika kepemimpinan itu berfokus pada motivasi, menginspirasi, dan memberikan arah bagi orang-orang. Nah, pemimpin lebih mengutamakan visi jangka panjang, perubahan, inovasi, dan hubungan interpersonal. Nah, jika di manajemen fokus pada perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengendalian. Nah, manajer jika memperhatikan operasional harian, efisiensi, dan pelaksanaan tugas secara terstruktur. Yang kedua yaitu peran kepemimpinan dalam organisasi. Nah, kepemimpinan adalah kunci dalam mengarahkan organisasi menuju visi dan tujuan strategis. Nah, beberapa peran yang meliputi kepemimpinan, yang pertama yaitu membentuk visi dan misi. Seorang pemimpin menetapkan tujuan jangka panjang dan memberikan arah kepada organisasi tentang apa yang ingin dicapai. Yang kedua yaitu memotivasi dan menginspirasi. Nah, seorang pemimpin harus dapat memotivasi anggota tim untuk berkontribusi dengan semangat yang tinggi dan dedikasi terhadap tujuan organisasi. Yang ketiga yaitu mendorong inovasi dan perubahan. Seorang pemimpin seringkali menjadi pendorong perubahan, memperkenalkan ide-ide baru, dan memastikan organisasi tetap adaptif terhadap perubahan pasar atau lingkungan eksternal. Yang keempat yaitu membangun tim yang solid. Kepemimpinan yang efektif menciptakan tim yang kohesif dan produktif. Nah, di mana anggota tim merasa dihargai dan didengarkan. Selanjutnya yaitu peran manajemen dalam organisasi. Nah, manajemen ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa rencana operasional
tetap diterapkan dengan benar dan sumber daya dikelola secara efektif. Nah, beberapa peran manajerial yang meliputi yang pertama yaitu peran dan pengorganisasian. Manajer merencanakan apa yang harus dilakukan, kapan dan oleh siapa. Nah, seorang manajer mengorganisasikan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua yaitu pengawasan dan pengendalian. Manajer harus bertanggung jawab untuk memantau kinerja tim dan memastikan bahwa segala sesuatu yang berjalan sesuai rencana. Mereka juga mengambil tindakan korektif jika ada masalah. Yang ketiga yaitu menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan. Nah, seorang manajer ini harus bertanggung jawab untuk memecahkan masalah yang muncul dalam operasional harian dan membuat keputusan yang membantu tim atau organisasi tetap berada di jalan yang benar. Yang keempat yaitu ada interaksi antara kepemimpinan dan manajemen. Meskipun kepemimpinan dan manajemen memiliki fokus yang berbeda, namun keduanya tetap saling saling melengkapi dalam memastikan organisasi fungsi secara efektif. Seorang pemimpin menciptakan visi dan mendorong inovasi, sementara manajer memastikan visi tersebut ini dapat diterapkan secara efisien dan terorganisir. Seorang pemimpin dan seorang manajer harus bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi secara holistik. Selanjutnya yaitu ada kepemimpinan publik. Nah, kepemimpinan publik ini adalah merujuk pada proses memimpin organisasi atau instansi yang berada di bawah naungan pemerintah. Ini termasuk berbagai lembaga pemerintah, badan-badan publik, dan organisasi non-profit yang memiliki tanggung jawab untuk melayani masyarakat dan memenuhi kebutuhan publik. Nah, karakteristiknya yang pertama yaitu fokus pada pelayanan publik. Tujuan utama kepemimpinan publik ini adalah memberikan layanan efektif dan efisiensi kepada masyarakat. Nah, pemimpin publik bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah memenuhi kebutuhan dan harapan warga. Yang kedua yaitu kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan. Seorang pemimpin publik beroperasi di bawah berbagai peraturan dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Mereka harus mematuhi prosedur dan aturan yang ada, serta mempertimbangkan dampak kebijakan pada masyarakat. Yang ketiga yaitu keterlibatan masyarakat. Nah, kepemimpinan publik sering melibatkan banyak pemangku kepentingan, termasuk warga, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta. Seorang pemimpin publik perlu berkomunikasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat yaitu akuntabilitas dan transparansi. Seorang pemimpin publik diharapkan untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan menjaga transparansi dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan. Nah, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana sumber daya publik digunakan. Yang kelima yaitu fokus pada keadilan sosial. Seorang pemimpin publik seringkali berusaha untuk mencapai keadilan sosial dan memastikan bahwa semua kelompok dalam masyarakat mendapatkan akses yang sama terhadap pelayanan dan sumber daya. Selanjutnya yaitu kepemimpinan privat. Nah, kepemimpinan privat ini adalah merujuk pada proses memimpin organisasi atau yang beroperasi di sektor swasta. Nah, ini juga termasuk perusahaan besar, usaha kecil, dan startup yang bertujuan untuk mencapai keuntungan dan pertumbuhan. Nah, karakteristik yang pertama yaitu fokus pada profitabilitas, bertujuan untuk kepemimpinan privat, bertujuan untuk mencapai keuntungan dan meningkatkan nilai perusahaan. Nah, seorang pemimpin yang privat bertanggung jawab untuk
membuat keputusan strategis dan mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis. Yang kedua yaitu fleksibilitas dan inovasi. Nah, pemimpin privat ini memiliki lebih banyak fleksibilitas dalam pengambilan keputusan dibandingkan dengan pemimpin publik. Nah, mereka dapat dengan cepat menghadapi strategi dan memanfaatkan peluang pasar baru. Yang ketiga yaitu orientasi pada pelanggan. Kepemimpinan privat seringkali lebih fokus pada kepuasan pelanggan. Nah, seorang pemimpin ini perlu memahami kebutuhan dan harapan pelanggan untuk meningkatkan produk dan layanan. Yang keempat yaitu kompetisi pasar. Nah, seorang pemimpin yang privat bekerja dalam lingkungan yang sangat kompetitif. Nah, mereka juga harus mampu menganalisis pasar, merespon perubahan, serta mengembangkan strategi yang efektif untuk bersaing dengan pesaing. Yang kelima yaitu pendekatan berbasis kinerja. Nah, seorang pemimpin privat ini cenderung menggunakan metrik kinerja untuk mengevaluasi keberhasilan dan membuat keputusan. Nah, mereka ini fokus pada hasil yang terukur dan berusaha untuk meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya yaitu kepemimpinan publik yang efektif sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan global yang kompleks seperti perubahan iklim, krisis finansial, serta ancaman kesehatan dan keamanan. Nah, kepemimpinan yang baik harus melibatkan kolaborasi antara sektor publik, privat, dan sipil, serta fokus pada melayani masyarakat dan menjaga nilai-nilai publik. Ada kritik terhadap pendekatan manajemen publik yang lebih menekankan kinerja finansial dibandingkan dengan layanan publik. Nah, dalam menghadapi tantangan ini, pemimpin masa depan perlu dilatih dengan perspektif yang tepat dan mampu mengatasi tantangan yang bersifat global. Yang pertama yaitu substansi. Ancaman global, tantangan tentang isu terorisme dan keamanan. Nah, persoalan lingkungan, global warming, dan ancaman kesehatan publik seperti avian flu, isu finansial, infrastruktur, fasilitas kesehatan, dan bantuan sosial perlu disandingkan dengan gerakan anti pajak, batasan sumber daya, dan ketimpangan fiskal. Nah, tantangan demografi. Semakin lanjut usia para kelompok orang tua dan kemunduran generasi pemimpin pemerintah. Nah, isu migrasi ini yang berbasis akulturasi, diskriminasi, dan dislokasi ekonomi. Yang kedua yaitu proses. Sinisme dan alienasi yang luas, rendahnya kepercayaan ke institusi pemerintah dan institusi besar, perlunya transparansi dan standar etika yang lebih tinggi, perlunya kinerja pemerintah yang lebih tinggi dan mengukur kinerja yang lebih baik, menjaga prinsip akuntabilitas, perlu keterbukaan pada organisasi pemerintah. Selanjutnya itu kecepatan komunikasi modern, menghambat waktu dan memikirkan alternatif dan keputusan. Membedakan substansi dan proses adalah salah satu perspektif yang membentuk pemahaman dan juga pendekatan ke isu terkait. Selanjutnya yaitu kepemimpinan publik. Nah, kepemimpinan publik ini mengacu pada tindakan atau perilaku yang membawa pemimpin ini untuk mempengaruhi dua orang atau lebih secara bersamaan. Nah, dalam kepemimpinan tersebut, masyarakat diarahkan untuk satu, menyetujui penetapan visi dan misi yang bertujuan untuk menjaga kesatuan sebuah kelompok atau organisasi untuk masa depan. Yang kedua yaitu membawa energi positif dan menciptakan standar kerja yang tinggi dan memberikan semangat kerja serta kepercayaan kepada tim.
Selanjutnya yaitu berhasil mendorong tindakan kolektif dalam organisasi. Selanjutnya yaitu kualitas yang harus dimiliki pemimpin publik. Nah, mampu menetapkan visi organisasi, tetap fokus kepada tujuan, mampu melakukan perencanaan, pengorganisasian, memberi kekuasaan pada orang lain. Selanjutnya menguasai teknik pemecahan masalah, pengambilan keputusan, pelaksanaan organisasi. Nah, kelompok bangunan dan pemeliharaan dalam kelompok. Kepemimpinan privat menyangkut penanganan secara individu bagi seorang pemimpin. Nah, tugas dari kepemimpinan privat ini seperti penilaian kinerja seseorang dalam suatu organisasi, serta memberikan semangat kepada setiap individu dalam kelompok atau organisasi tersebut. Nah, selanjutnya yaitu kepemimpinan pribadi bisa mengurangi beberapa perilaku yang kurang baik dari setiap individu. Nah, jenis organisasi berdasarkan kepemilikan dan tujuan. Organisasi milik pemerintah ini adalah sebuah organisasi publik yang dibentuk dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat atau pelayanan publik. Nah, ini tujuan utamanya dari organisasi ini adalah untuk memberikan layanan dan bukan untuk mencari keuntungan, karena organisasi ini merupakan bagian atau elemen dari sebuah negara untuk memberikan layanan kepada warganya milik sebuah organisasi. Selanjutnya yaitu organisasi milik swasta. Nah, organisasi milik swasta ini adalah bertujuan utama untuk dibentuk dengan individu atau kelompok yang mencari keuntungan atau laba. Nah, organisasi ini bergerak di berbagai bidang dan kadangkala juga bergerak di bidang yang sama dengan organisasi bentukan pemerintah atau publik. Nah, perbedaan antara organisasi pemerintah dan organisasi swasta adalah mengenai fokus sasaran yang hendak dicapai. Nah, organisasi pemerintah ini bertujuan untuk memberikan pelayanan untuk masyarakat atau publik atau Selanjutnya yaitu kepemimpinan sektor publik masih tertinggal dibandingkan sektor privat. Meskipun diterapkan secara luas, seringkali model kepemimpinan publik ini mengadopsi dari sektor privat dan berfokus pada figur politik besar. Padahal kepemimpinan publik ini lebih kompleks dan mencakup hubungan antara pemimpin dan pengikutnya. Pendekatan tradisional yang menganggap pemimpin sebagai individu heroik tidak lagi relevan. Nah, diperlukan model kepemimpinan kolaboratif untuk menghadapi tantangan zaman modern. Selanjutnya yaitu manajemen dan kepemimpinan memiliki fungsi berbeda di sektor publik. Nah, manajemen ini berfungsi pada keteraturan dan proses rasional. Nah, sedangkan kepemimpinan melibatkan perubahan dan inovasi dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Nah, seorang pemimpin sektor publik ini juga harus mampu menjalankan keduanya untuk mengatasi tantangan kompleks, menangani publik saat krisis, dan mendorong reformasi. Namun kajian seringkali terbatas pada pemimpin senior
tanpa cukup menyoroti pentingnya kolaborasi tanpa cukup menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor. Selanjutnya yaitu perbedaan organisasi berdasarkan kepemilikan dan tujuan. Nah, organisasi milik pemerintah bertujuan untuk kepentingan publik, sedangkan organisasi milik swasta itu bertujuan untuk mencari keuntungan bagi pemilik. Yang kedua yaitu organisasi profit. Nah, organisasi profit ini memutuskan kegiatannya untuk memperoleh keuntungan, sementara organisasi non-profit ini bertujuan untuk memberikan dampak sosial tanpa mengutamakan profit ekonomi. Yang ketiga yaitu koperasi. Nah, koperasi ini sebagai organisasi yang dimiliki oleh anggotanya, menggabungkan aspek profit dan juga kepentingan bersama, di mana tujuannya itu adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Sekian materi dari saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.